Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, pertama yang saya hormati Dewan Pembina Wasati Bapak Syekh Al-Ustaz Haji Arif Fahrudin MPD, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Manan Abdul Ghani, yang ini juga pembina insyaallah, juga sebagai Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ponco dari Densus 88, yang saya hormati Ketua Umum Wasati Saudara Fauzan Amin MHum, dan para hadirin wal hadirat sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di tengah-tengah para khotib, canggung juga nampaknya kita, karena khotibnya semua sudah terlatih selama 4 bulan dengan dibekali hafalan terkait khutbah. Ketua komisi dakwah belum hafal itu. Maksudnya nggak hafal apa yang dihafal oleh para khotib kita, kan? Karena Mas Fauzan nggak bisiki saya baru tahu Pak, kalau khotib wasati ceramah dimanapun harus usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Bagus. Jadi walaupun anaknya muda-muda, khotib yang muda-muda, tapi semangatnya semangat tua. Artinya apa? Orang tua ini kan harus bijaksana, harus ngayomi, harus memberikan petunjuk, gitu kan? Karena kalau para khotib kita gelagat anak muda kan kokoh juga, gitu kan? Nanti jamaah kita bingung, khotib kita kok milenial gitu ya. Milenial bagus, tapi kalau terlalu nampak sikap-sikap milenial yang tidak keustatan, ini yang repot, gitu kan. Misalnya datang ke masjid pakainya celana jeans, gitu kan, repot ya. Bajunya ketat misalnya, ya, menampakkan keseksiannya. Laki-laki juga seksi Pak, kata orang perempuan gitu ya, kata orang perempuan. Kalau kata saya biasa-biasa saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, posisi khotib sangat penting sekali dalam dakwah kita, karena khutbah kita dalam 1 tahun kira-kira, ini yang bikin jadwal pasti hafal, berapa kali Pak setahun Pak? Jangan cuma khutbah doang, juga harus bisa bikin jadwal, sehingga nggak nyari-nyari jadwal, ya kan? Kalau kita bikin jadwalan sendiri, paling banyak sendiri sudah aman itu, ya kan? Kira-kira ada 52 minggu ya dalam setahun ya. Artinya dalam satu masjid saja dalam 1 tahun dibutuhkan 52 khotib. Ini berapa masjid yang di DKI? Yang tahu Pak Kiai Abdul Manan Ghani, dari Dewan Masjid Indonesia. Ya, kalau misalnya ada 1.000 masjid, kalikan saja 50 kali 1.000 masjid, sudah 50.000. Artinya apa? Dalam 1 tahun dibutuhkan, ya, kalau 1 orang sekali naik ya, dibutuhkan 50.000 khotib. Masya Allah. Kalau hari ini Wasati baru menelurkan 20 wisudawan, ini satu sisi bagus, tapi ini tentu masih jauh dari kebutuhan khotib kita hanya di DKI saja. Ya, karena itu saya kira ini Wasati punya peluang yang besar untuk lebih maju dari depannya. Kita bicara soal
kebutuhan khotib di DKI ini belum tanah air kan. Ya, lama-lama nanti kalau khotib wasati harus dari partai nanti partai wasati. Kan nggak masalah kalau misalnya nanti ada partai wasati itu khotib semua nih, gitu kan? Tapi jangan sampai kemudian terjebak pada politik identitas kan gitu ya. Yang dimaksud oleh politik identitas adalah tentu maksudnya jangan sampai kita politik yang mengatasnamakan agama, ya lalu kita menyalah-nyalahkan kelompok lain yang tidak sealiran politik dengan kita. Saya sering mendengar Kemal Davis, beliau mengatakan bahwa politik identitas yang seperti itu nggak boleh, tapi kalau punya identitas politik wajib kan gitu. Masa kita nggak punya jenis kelamin gitu ya. Tapi jangan sampai identitas politik kita itu lalu menjadikan kita tidak bijaksana, menjadikan kita sepertinya orang-orang di hadapan kita ini semacam captive market kita lah, artinya semacam pasar yang akan kita jual ideologi politik kita. Tentu nggak seperti itu, apalagi pada posisinya sebagai seorang khotib ataupun dai. Kita seringkali ya ketika menjelang gelaran politik ya, susah mendefinisikan atau susah mengidentifikasi mana dai yang sesungguhnya dan mana juru kampanye. Betul Pak? Ya dai-nya jadi juru kampanye kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Itu hak masing-masing. Tapi ingat ketika dai menjadi jurkam pasti atau seharusnya dai ini berbeda dengan jurkam-jurkam yang lain. Karena dai mengemban amanah sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Maka caranya pun harus caranya benar, ya bukan cara politisi atau bukan cara orang-orang yang ingin mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat dengan cara-cara yang memecah belah umat. Nah ini yang kita khawatirkan ya, kalau umpamanya nanti banyak dai, banyak khotib kita ya yang menggunakan forum-forum dakwah kita, apalagi forum khotbah kita yang untuk kampanye politik. Kenapa? Karena yang di dalam masjid kita itu sangat plural. Walaupun semuanya Islam, tapi kalau dilihat dari pilihan politiknya, saya kira berbeda-beda. Ada yang merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, ada pelangi, macam-macam lah ya. Itu ada di dalam masjid. Dan itu semua mereka membutuhkan pengalaman dari kita sebagai seorang khatib. Waktu khutbah bukanlah waktu yang lama. Bahkan di masjid perkantoran Pak, ya seringkali sebelum naik ke mimbar saya dibisik, Ustaz, tolong jangan lebih dari 15 menit. Siap saya itu, alhamdulillah. Kalau perlu 10 menit jangan. Tapi sama mereka yang tadi tolong jangan dikurangi. Waktu boleh dikurangi. Oh siap Ustaz, kalau itu tetap. Ini yang pokok masih ada, tenang aja. Soal waktu bisa kita atur. Nah maksud saya adalah waktu yang singkat ini kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang efektif, pesan-pesan yang masyarakat sepulang dari khutbah, sepulang dari sholat Jumat itu bisa langsung mengamalkannya dan ada peningkatan wirah Islamanya. Jangan sampai para jamaah kita pulang dari masjid malah apa? Ada yang berantem karena berdebat soal politik ya, memperdebatkan apa-apa yang disampaikan oleh khotib kita ya. Itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi kalau sampai misalnya ya, ternyata khotib kita pun berbicara hal-hal yang sudah jelas memecah belah umat di atas mimbar kita. Dan bahkan misalnya menganggap orang yang tidak sepilihan dengan dia dianggap misalnya munafik, kafir dan lain-lain. Ini yang terang-terang tidak diperbolehkan. Masjid boleh untuk berpolitik, tapi yang dimaksudkan adalah politik keumatan. Bagaimana para khatib kita bisa mengajak umat kita untuk tetap bisa bersatu ya, dalam kesatuan pandangan, menjaga NKRI, menjaga persaudaraan umat, dan kemudian juga bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Ini
lain antara orang yang kampanye dengan orang yang memberikan pendidikan politik. Kalau orang yang memberikan pendidikan politik, tentu kita menyampaikan kepada jamaah kita bahwa perbedaan pilihan politik adalah suatu keniscayaan. Ya, karena itu yang kita harapkan jangan sampai adanya perbedaan-perbedaan itu menyebabkan terjadinya perpecahan atau gontok-gontokan di kalangan jamaah kita. Apalagi pengurus masjidnya, ya repot juga Pak. Saya pernah Pak mau dikudeta sebagai ketua DKM gara-gara antara saya dengan pengurus yang lain berbeda pilihan politik. Pernah Pak, walaupun saya ketua komisi, dulu belum ketua komisi, ada yang kudeta saya. Tapi alhamdulillah, ya tentara saya bisa menghalau kudeta itu. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini memang terjadi Pak, fenomena ini. Ya karena itu para dai kita jangan sampai terjebak pada masalah seperti itu, malah kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Tentu dengan semangat wasatiyah kita, yang tentu yang kita maksudkan wasatiyah ini adalah menunjukkannya kepada Taujihat Islam Wasati yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia pada Munas yang ke-9 di Surabaya tahun 2015, di mana di sana ada 10 khosais, 10 kriteria tentang Islam Wasatiyah. Nah itu saya nggak akan jelaskan, ya, karena kalau saya jelaskan nggak cukup waktu Pak. Insya Allah sepanjang pendidikan kemarin yang 10 poin itu sudah dijelaskan oleh para narasumber kita. Pada akhirnya saya mengajak kepada para dai kita, mari ya kita sebagai dai ya maka berdakwahlah sebagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya hanya sekitar 23 tahun ya, itu bisa mengislamkan Jaziratul Arab. Dan tidak ada riwayat satupun yang menggambarkan bahwa dakwah Rasul itu dilakukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. Tidak ada. Justru dakwah Rasulullah yang dalam waktu singkat mampu mengislamkan Jaziratul Arab itu dilakukan dengan dakwah yang lemah lembut. Maka Allah telah menginformasikan dalam firman-Nya, apa bunyinya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu. Ini kelemah lembutan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditopang oleh akhlakul karimah baginda Rasul, itulah yang ternyata mampu mengislamkan Jaziratul Arab dan kemudian bentek ke seluruh dunia sampai hari ini. Ini subhanallah luar biasa yang mesti kita tiru dan kita terapkan dalam dakwah kita. Jangan kita anggap kalau kita dakwah dengan keras, dengan suara lantang ya, apalagi kemudian selalu harus menentang pemerintah ya, baik dan buruk pemerintah tentang, yang buruk ditentang apalagi, atau yang baik juga ditentang. Ini repot. Kita harus objektif. Kalau ada yang buruk, dia perlu kita ingatkan. Tapi tentu cara mengingatkannya adalah dengan cara yang baik.